Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Noraini, NIM 14014212993 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam mineral. Terlebih dahulu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Andasri Sulistiorini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Sumber daya alam mineral adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau biasa disebut non-renewable resource. Jumlah sumber daya itu amat terbatas. Selain itu, proses pembentukan dan pemulihannya juga butuh waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam mineral harus digunakan dengan efektif dan efisien. Sumber daya mineral atau mineral resource merupakan endapan mineral dan dapat dimanfaatkan secara nyata. Pengelompokan sumber daya alam mineral. Yang pertama ada kelompok mineral strategik, hanya bisa ditambang oleh pemerintah. Kelompok mineral ini meliputi minyak bumi, gas alam, antrasit, batu bara, lignit, uranium, radium, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kelompok mineral vital, bisa ditambang oleh pihak-pihak seperti BUMN, perusahaan swasta, koperasi, ataupun secara perorangan. Kelompok ini meliputi besi, mangan, molybdenum, kromit, iodium, dan belerang. Yang ketiga, kelompok mineral lainnya bisa ditambang oleh perusahaan swasta nasional yang terdiri dari gamping, tanah liat, fosfat, nitrat, mika, granit, dan lain sebagainya. Macam-macam sumber daya alam mineral. Yang pertama ada sumber daya mineral hipotetik. Yang kedua, sumber daya mineral tereka. Yang ketiga, sumber daya mineral terunjuk. Yang keempat, sumber daya mineral terukur. Yang kelima, sumber daya mineral prakelayakan. Dan yang keenam, sumber daya mineral kelayakan. Proses pembentukan sumber daya alam mineral. Yang pertama ada proses internal atau endogen pembentukan endapan mineral. Yang pertama, kristalisasi dan segregasi magma adalah proses utama dari pembentukan batuan vulkanik dan juga plutonik. Yang kedua, hidrotermal, sangat dipercaya sebagai salah satu fluida pembawa biji utama kemudian terendapkan dalam beberapa fase serta tipe endapan. Yang ketiga, lateral secretion, adalah proses dari pembentukan lensa-lensa serta urat kuarsa pada batuan metamorf. Yang keempat, metamorphic process, pada umumnya adalah hasil dari kontak serta regional metamorphism. Yang terakhir yaitu volcanic exhalative, adalah eklalasi dari larutan hidrotermal pada permukaan. Hal itu terjadi pada kondisi bawah permukaan air laut yang umumnya menghasilkan tubuh biji terbentuk stratiform. Yang kedua ada proses eksternal atau eksogen pembentukan endapan mineral. Yang pertama ada mechanical accumulation, merupakan konsentrasi dari mineral berat dan lepas menjadi endapan placer. Yang kedua, sedimentary precipitation, merupakan presipitasi elemen-elemen tertentu di lingkungan tertentu dengan atau tanpa bantuan organisme biologi. Yang ketiga, residual proses pelindian. Residual proses merupakan elemen-elemen tertentu di batuan yang meninggalkan konsentrasi elemen-elemen yang tidak mobile dalam material sisa. Yang terakhir ada secondary or submerged enriched pelindian atau leaching, merupakan elemen-elemen tertentu dari bagian atas suatu endapan mineral yang selanjutnya presipitasi di kedalaman yang menghasilkan endapan dengan konsentrasi lebih tinggi. Sumber-sumber daya alam mineral ada minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, intan, gas alam, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan sumber daya alam mineral. Yang pertama, minyak bumi untuk penerangan rumah hingga bahan bakar pesawat terbang. Yang kedua, batu bara untuk wewangian hingga bahan peledak. Yang ketiga, timah untuk pipa ledeng. Timah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pipa ledeng, logam patri, serta kawat telepon. Tembaga untuk bahan kapal. Intan untuk perhiasan. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.